Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Teman-teman semua, kita sedang mengadakan kuliah online, jadi kita akan mempresentasikan secara online juga tentang farmakoterapi pada masa kehamilan. Sebelum memasuki materi, saya, perwakilan dari kelompok 8, akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Afrah Yunas, yang kedua ada Imro Atun Nafingah, yang ketiga ada Harina Mustika Atsari, yang keempat ada Pariem, dan yang terakhir ada Syarif Ahmad. Pengertian kehamilan. Kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi atau pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin mulai sejak konsepsi sampai permulaan persalinan. Nah, untuk tanda pasti kehamilan yaitu gerakan janin yang dapat dilihat atau dirasakan. Terlihat tulang-tulang janin dalam foto röntgen. Dan terakhir, denyut jantung janin. Tanda kemungkinan hamil antara lain. Yang pertama, perut membesar. Yang kedua, uterus membesar. Terjadi perubahan dalam bentuk besar dan konsisten dari rahim. Yang ketiga, tanda Heger, yaitu adanya uterus segmen bawah rahim yang lebih lunak dari bagian lain. Yang keempat, tanda Chadwick, yaitu adanya perubahan warna pada serviks dan vagina menjadi kebiruan. Yang kelima, tanda Piscasek, yaitu adanya tanda yang kosong pada rongga uterus karena embrio biasanya terletak di sebelah atas dan akan menimbulkan benjolan. Dan yang terakhir, kontraseksi pada uterus. Fisiologi kehamilan antara lain yang pertama, pembuahan. Konsepsi atau fertilisasi adalah penyatuan oosit sekunder dan spermatozoa yang berlangsung di tuba Fallopi. Yang kedua, nidasi atau implantasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Nidasi terjadi di depan atau di belakang rahim dekat fundus arteri. Terkadang pada saat nidasi akan terjadi sedikit pendarahan yang biasanya disebut sebagai tanda Hartmann. Yang terakhir, plasentasi merupakan proses pembentukan struktur dan jenis plasenta, di mana proses ini berlangsung selama 12 sampai 18 minggu setelah fertilisasi. Yang selanjutnya yaitu penggunaan obat pada ibu hamil. Penggunaan obat pada ibu hamil dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kategori A, kategori B, kategori C, kategori D, dan kategori X. Kategori A yaitu studi kontrol pada wanita tidak memperlihatkan adanya resiko bagi janin pada trimester pertama kehamilan dan tidak ada bukti mengenai resiko pada trimester kedua dan ketiga. Contoh obatnya adalah asam folat, nystatin vagina, Pridoxin, dan Tirosin N. Selanjutnya yaitu kategori B. Kategori B yaitu studi pada hewan tidak menunjukkan bukti obat berbahaya pada janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil atau sistem reproduksi hewan percobaan. Contohnya adalah antibiotik seperti amoksisilin, eritromisin, dan paracetamol. Selanjutnya yaitu kategori C. Kategori C yaitu obat ini hanya boleh diberikan pada ibu hamil jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari resiko yang mungkin terjadi. Contohnya asam mefenamat, aspirin, salbutamol, dan klonidin. Selanjutnya kategori D. Kategori D yaitu terbukti adanya resiko terhadap janin manusia, tapi manfaat penggunaannya pada wanita hamil dapat dipertimbangkan. Contohnya karbamazepin, penitoin, dan anti kanker. Selanjutnya yaitu kategori X. Kategori X yaitu studi pada hewan percobaan atau manusia telah menunjukkan adanya kelainan janin atau terbukti beresiko terhadap janin. Obat ini merupakan obat kontraindikasi bagi wanita hamil. Contohnya adalah danazol, simvastatin, warfarin NA, dan ribavirin. Mekanisme kerja obat pada kehamilan.
Plasenta merupakan organ penghubung antara ibu dan janin yang akan menyalurkan hasil metabolisme. Sebagai alat pemberi zat asam dan mengeluarkan karbon dioksida, sebagai alat membentuk hormon, sebagai penyalur antibodi ke janin. Perpindahan obat melalui plasenta umumnya berlangsung secara difusi, sehingga konsentrasi obat di darah ibu dan aliran darah plasenta akan menentukan perpindahan obat. Plasenta bersifat selektif untuk mentransfer obat secara perlahan atau secara cepat dari ibu ke janin. Plasenta memiliki aktivitas enzimatik dalam biotransformasi obat yang dapat mempengaruhi janin. Pregnancy-induced hypertension. Hipertensi pada kehamilan merupakan penyakit tidak menular penyebab kematian maternal. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. PTM diantaranya adalah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PTM merupakan penyebab kematian hampir 70% di dunia. Hipertensi pada kehamilan sering menjadi penyebab utama kematian ibu melahirkan, serta memiliki efek serius lainnya saat melahirkan. Hipertensi pada kehamilan terjadi 5% dari semua kehamilan. Kondisi ini mempengaruhi ibu dan janin dan dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin jika tidak dikelola dengan baik. Etiologi pregnancy-induced hypertension itu terdiri dari dua faktor maternal dan faktor kehamilan. Faktor maternal terdiri dari usia maternal, riwayat hipertensi, riwayat keluarga, tingginya indeks massa tubuh, dan gangguan ginjal. Untuk usia maternal sendiri, usia yang paling aman untuk kehamilan dan persalinan pada seorang wanita itu pada usia 20-30 tahun. Potensi terjadinya komplikasi pada wanita hamil itu terdapat pada wanita yang hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun dengan potensi sebesar 2-5 kali lebih tinggi daripada usia maternal usia pada 20. Faktor yang kedua berupa riwayat hipertensi. Hipertensi kronis yang dialami saat kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, di mana komplikasi tersebut dapat mengakibatkan superimpos preeklamsi dan hipertensi kronis dalam kehamilan. Untuk faktor yang keempat, ada tingginya indeks massa tubuh, di mana indeks massa tubuh merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, gula, dan garam, yang mana kelebihan ini akan menjadi faktor terjadinya berbagai jenis penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi dalam kehamilan, jantung koroner, rematik, dan kanker-kanker ganas, serta gangguan kesehatan yang lain. Selain itu juga akan mengakibatkan adanya timbunan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Faktor maternal yang terakhir ada gangguan ginjal. Gangguan ginjal seperti gagal ginjal akut dapat dialami. Untuk etiologi faktor kehamilan seperti molahilatidosa, hidrops fetalis, dan kehamilan ganda berhubungan dengan hipertensi dalam kehamilan. Preeklamsi dan eklamsi mempunyai risiko 3 kali lebih sering pada kehamilan ganda. Dari 105 kasus. Pregnancy-induced hypertension. Hipertensi pada kehamilan merupakan penyakit tidak menular penyebab kematian maternal. Penyakit tidak menular atau PTM
merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. PTM diantaranya adalah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PTM merupakan penyebab kematian hampir 70% di dunia. Hipertensi pada kehamilan sering menjadi penyebab utama kematian ibu melahirkan, serta memiliki efek serius lainnya saat melahirkan. Hipertensi pada kehamilan terjadi 5% dari semua kehamilan. Kondisi ini mempengaruhi ibu dan janin dan dapat menyebabkan morbiditas dan moralitas ibu dan janin jika tidak dikelola dengan baik. Baik, selanjutnya etiologi preeklamsia. Yang pertama, preeklamsia sebelumnya. Yang kedua, riwayat keluarga. Yang ketiga, kehamilan ganda. Lalu ada kondisi medis sebelumnya, biasanya itu adalah diabetes mellitus tipe 1. Lalu ada obesitas dan resistensi insulin. Lalu ada hipertensi kronis. Yang ketujuh, penyakit ginjal. Yang kedelapan, penyakit autoimun. Lalu ada sindrom antifosfolipid. Ada penyakit rematik. Lalu peningkatan indeks massa tubuh atau BMI. Dan yang terakhir, peningkatan tekanan darah dan proteinuria. Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trofoblast pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya, arteri tersebut mengalami vasokonstriksi dan terjadi kegagalan remodeling arteri spiralis, sehingga aliran darah utero plasenta menurun dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta. Dampak iskemia plasenta akan menimbulkan perubahan-perubahan yang dapat menjelaskan patogenesis hipertensi dalam kehamilan selanjutnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Dalam studi kasus ini, ada seorang wanita berusia 32 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan hamil kurang bulan dengan tekanan darah tinggi. 1 hari sebelum rawat inap, penderita telah kontrol rutin kehamilan dan didapatkan tekanan darah 160/100 mmHg. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran umum komposmentis, tekanan darah sebesar 140/90 mmHg, berat badan sebesar 73 kg, dan usia kehamilan 30 minggu. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan didapatkan diagnosis kehamilan 30 minggu dengan hipertensi gestasional, janin tunggal hidup, dan presentasi kepala. Terapi yang dilakukan adalah terapi ekspektatif, yaitu observasi tanda vital ibu atau TVI dan denyut jantung janin atau DJJ selama 24 jam. Diberikan nifedipin oral 3 kali 10 mg dan dexamethasone injeksi 1 kali 12 mg. Pada pasien dilakukan rawat inap karena memerlukan observasi hingga 24 jam setelah pemberian terapi. Setelah 24 jam pemberian terapi, observasi kembali selama 24 jam berikutnya untuk memastikan tekanan darah tidak naik kembali. Setelah 48 jam perawatan, pasien diperbolehkan pulang dengan tekanan darah 120/80 mmHg. Itulah hasil diskusi di antara kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.